Selamat datang pada pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Bapak Hongki Hadianto di kelas 3. Selamat pagi anak semuanya, Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar secara tatap muka atau daring untuk video pembelajaran setelah kita menyelesaikan semester yang pertama. Dalam pertemuan pada hari ini, kita akan memasuki pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK di semester yang kedua. Sekarang sudah berada di kelas 3 di semester kedua. Kita akan memulai materi kita pada hari ini di bab kelima tentang membuat diagram dan tabel di Microsoft Word 2019. Sebelum melanjutkan video kali ini, jika video ini dirasakan bermanfaat, silakan di like, share, subscribe, dan di komen agar channel ini terus berkembang untuk kemajuan ilmu pendidikan terutama dalam hal ilmu pengetahuan TIK. Mari kita sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapa memimpin secara agama Katolik. Yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Doa pembukaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran kami hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Bapak akan terus mengingatkan kembali, jagalah kesehatan kalian, pakailah selalu masker dan cuci tangan dengan baik dan benar. Makanlah makanan yang bergizi. Jika berada di luar rumah, jaga jarak saat bertemu dengan orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Tetap pakai masker, segera pulang, mandi dan bergantilah pakaian yang baru. Menggunakan masker yang baik dan benar harus tertutup hidung, mulut, dan dagu. Cara mencuci tangan yang baik dan benar lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar selama 20 detik. Bab 5. Membuat diagram dan tabel di Microsoft Word 2019. Subbab membuat diagram dan membuat tabel. Silakan buka buku pakainya pada halaman 99 sampai 113 bagi yang punya bukunya, bagi yang tidak, nanti file ini Bapak akan sharekan ke Google Drive, nanti kalian bisa ambil ya. Membuat diagram dan tabel di Microsoft Word 2019. Peta konsep halaman 100. Ya, kita akan menggunakan Microsoft Word dengan kita akan mempelajari memasukkan diagram dan memasukkan tabel. Kompetensi dasar. Ya, yang pertama 3.3 mampu menuangkan kreativitasnya masing-masing dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 3.4 mampu bekerja keras dalam memahami materi yang dikerjakan dan menyelesaikan kegiatan yang diberikan. 4.3 selalu ingin tahu lebih banyak dari materi yang diajarkan dan kegiatan yang diberikan. Indikator. Yang pertama, menjelaskan perangkat lunak pengolah kata dengan menambahkan diagram dan tabel. Mampu membuat berbagai karya dengan Microsoft Word, yakni pembatas buku, papan pengumuman, dan bingkai foto. Yang ketiga, menjelaskan etika berkomunikasi dengan internet. Yang keempat, menjelaskan fungsi mesin pencari atau search engine. Yang terakhir, yang kelima, mendemonstrasikan cara menyimpan informasi hasil browsing.
Oke, kita akan menggunakan buku Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK terbitan Erlangga untuk kurikulum KTSP. Ya, ini kita masih menggunakan buku KTSP. Kelebihan lain dari Microsoft Word 2019 atau MS Word 2019 adalah memudahkan untuk membuat diagram dan tabel di dalam dokumen. Dengan diagram dan tabel, kita dapat menampilkan informasi secara ringkas sehingga lebih mudah dibaca dan dimengerti. Bagian A, membuat diagram. Diagram adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan suatu informasi. Diagram digunakan untuk memudahkan kita memahami informasi. Diagram dapat digunakan untuk menggambar proses kerja, data, bagian-bagian tubuh atau mesin, organisasi, siklus hidup, dan lain sebagainya. Fitur diagram ada di icon Smart Art di menu Insert. Ini adalah gambar Smart Art-nya. Ya, nanti kita akan lihat praktekkan langsung. Membuat Smart Art. Untuk membuat diagram atau bagan-bagan yang penting lainnya, kita dapat menggunakan Smart Art. Untuk membuat Smart Art, langkah-langkahnya sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, dapat kita ikuti gambar-gambar berikut. Pertama, klik Insert, lalu klik Smart Art, pilih salah satu bagan, klik OK. Untuk lebih jelasnya lagi, dapat kita ikuti gambar-gambar berikutnya. Oke, pada kita buka, lalu kita klik Insert, lalu kita klik Smart Art. Ya. Ada 9 jenis pilihan diagram, yaitu sebagai berikut. Ya. Ada list, ada proses, ada cycle, hierarchy, relationship, metric, pyramid, picture. Yang terbaru adalah office. Oke. Ini adalah contoh bagan untuk panitia 17 Agustus. Ya. Sekarang kita akan berlatih membuat diagram dalam MS Word seperti contoh di atas. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, buka program Microsoft Office Word 2019. Kedua, pilih menu Insert, lalu klik icon Smart Art. Oke. Yang ketiga, akan muncul kotak dialog Choose a Smart Art Graphic. Di panel kiri, klik icon Hierarchy, klik pilihan Labels Hierarchy, klik OK. Oke, kita pilih ini hierarki, lalu kita pilihan label hierarki, lalu kita oke. Ya, nanti akan muncul diagram hierarki di dokumen seperti ini. Oke. Yang kelima, hapus salah satu kotak di baris kedua. Caranya klik kotak pada diagram, lalu tekan tombol Del atau Delete di keyboard kita. Ya. Tampilan struktur organisasi akan tampak seperti di bawah ini. Selanjutnya, masukkan data yang ada. Oke, kita tinggal masukkan apa yang diperlukan. Untuk menambahkan kotak, klik kotak terakhir ya pada menu desain dan add shape. Klik add shape after. Ulangi langkah tersebut untuk menambah kontak lagi. Oke, makin misalnya banyak berarti tinggal add shape after. Lalu ke-8, diagram hierarki yang kamu buat akan bertambah. Isikan tambahan datamu. Oke. Untuk menghapus latar tulisan teks, arahkan mouse ke dalam kotak latar yang ingin dihapus dan klik sampai muncul bingkai di sekelilingnya. Oke. Lalu kita tekan delete ya. Nanti kita praktekkan. Oke. Untuk menambahkan kotak atau klik kotak terakhir pada menu desain, klik add shape, klik add shape after, ulangi langkah-langkah tersebut untuk menambah kontak lagi. Untuk mengubah tampilan diagram, klik 2 kali diagram, pilih menu
desain, lalu pilih tampilan yang kamu inginkan di Smart Art Style. Kamu juga bisa mengubah warna diagram menggunakan pilihan Change Color. Ya. Yang kedua, membuat tabel. Tabel adalah ringkasan informasi yang disusun rapi. Tabel juga digunakan untuk memudahkan kita memahami informasi. Fitur tabel ada di ikon tabel di menu Insert. Oke, ini ikon tabelnya. Dalam tabel terdapat kolom, baris, dan sel. Sel adalah perpotongan antara kolom dan baris. Ya, berarti hanya satu ini aja disebut sel. Kalau ini disebut baris. Ya, ini kolom. Bukalah program Microsoft Office Word 2019, pilih menu Insert, klik ikon Table, berikutnya klik Insert Table. Akan muncul kotak dialog Insert Table, masukkan angka 3 untuk kolom di lalu klik OK. Ini sebelumnya number of column adalah 5, berarti kita ganti menjadi 3. Number of row itu 2, jadi kita tidak perlu ubah. Oke, tinggal OK. Nanti hasilnya seperti yang ditampilkan. Oke. Isilah data yang akan kamu ketik. Untuk menambah baris, letakkan kursor di akhir baris, kemudian tekan tab yang ada pada keyboard. Lengkapi datamu, jangan lupa simpan file kalian dengan nama file, dengan nama kelas, dan latihan titik 2. Untuk memilih desain table, arahkan kursor di sudut kiri atas tabel sampai muncul tanda tambah, lalu klik sehingga tabel terblok. Lalu pilih menu desain, klik desain tabel yang kamu inginkan, simpan kembali dokumenmu dengan mengklik ikon Save. Oke, nanti kita akan praktekkan supaya kita lebih mengerti. Untuk memberi warna latar pada baris judul, klik blok baris terlebih dahulu, kemudian pilih desain, klik ikon shading, pilih warna diinginkan. Oke, untuk memberi warna latar pada sel blok sel yang diinginkan, lalu warnai tabelmu dengan shading sesuai kreasimu. Untuk memberi border dan garis tepi pada tabel, blok seluruh tabelmu terlebih dahulu. Ya, nanti kita praktekkan. Ini untuk bingkai. Oke. Ini untuk bingkai berarti pilih outside border. Ya, ini tampilan seperti ini. Catatan. Untuk menghapus kolom yang ingin dihapus di blok terlebih dahulu, klik kanan mouse dan pilih delete kolom. Untuk menghapus baris yang ingin dihapus di blok terlebih dahulu, klik kanan mouse dan pilih delete row. Kamu juga bisa memilih delete cell lalu pilih delete entry row. Untuk menyisipkan kolom atau baris, blok sel tempat di mana kolom dan baris akan disisipkan. Klik kanan, klik insert, lalu pilih di mana kamu ingin memasukkan kolom dan baris. Kemudian, untuk menghapus isi tabel, blok tabel, dan tekan tombol delete pada keyboard. Untuk menghapus seluruh tabel, blok tabel, dan tekan tombol backspace pada keyboard. Sekarang Bapak akan memberikan materi dalam bentuk praktek video bab 5 membuat diagram dan tabel di Microsoft Word 2019. Silakan buka buku paket kalian halaman 119 sampai 113, kita akan belajar lewat video. Selamat menyaksikan. Oke. Pertama, kita cari dulu aplikasi Microsoft Word. Oke. Kita akan naik dokumen, lalu kita insert Smart Art, lalu kita hierarki. Oke.
lalu labeled hierarchy, dan oke. Sudah? Kemudian kita ambil yang bagian ini, lalu kita tekan tombol delete. Ini juga tekan tombol delete. Oke, sudah. Ini tinggal kita ketikkan ketua panitia, 17 Agustus. Oke. Lalu bendahara. Oke. Lalu panitia lomba makan kerupuk. Oke. Lalu panitia lomba balap karung. Oke. Di sini ada dua lagi panitia. Oke, caranya klik ini. Lalu desain. Lalu add shape. Lalu add shape lagi. Oke. Lalu panitia lomba panjat pinang. Ini panitia lomba balap gundu. Ada yang tahu gundu itu apa? Iya, kelereng. Oke. Jika sudah, bagaimana menghilangkan tulisan teks ini? Oke. Klik, ambil ini, lalu tekan delete. Klik yang bagian ini lagi, kita delete. Klik lagi, ya diklik ini, di delete. Oke, hasilnya sudah jadi. Oke, sekarang kita bisa mengubah desain kita ini, ya. Nah, seperti ini kita bisa ubah, lalu kita bisa memberi warna. Oke, misalnya ini, ya. Kita bisa lagi, banyak yang bisa kita lakukan. Ya, ini bisa kita ubah mau warna apapun bisa. Ya, seperti ini. Oke, ini kita buat diagram. Sekarang kita akan mencoba membuat tabel. Sebelumnya kita save dulu, ya. Oke. Masih ingat?
Lalu kita save. Oke. Dengan misalnya bagan atau diagram panitia HUT kemerdekaan. Tinggal save. Oke. Sekarang lalu kita buka dokumen baru, Ctrl plus N. Ya, Ctrl plus N. Oke. Dokumen 2. Cara membuat tabel, kita insert. Oke. Tabel, insert tabel. Oke. Ya. Number of column kita ubah menjadi 3. Number of row tetap 2. Oke. Lalu oke. Bisa juga ini Bapak undo. Ya. Insert table, ambil 3, lalu ini 2. 3 kali 2. Oke. Ingat, ini adalah kolom. Ini adalah baris. Kalau ini sel. Kalau ditunjukkan adalah sel. Kalau satu-satu sel, ya. Oke. Sekarang kita coba mengisi tabelnya nama hewan. Ya, kalau kalian mau tengahkan, Ctrl plus E, ya. Kalau mau tengahkan. Oke. Tempat hidup. Oke. Makanannya. Oke. Beruang kutub. Beruang kutub tempat tinggalnya di mana? Darat. Makanannya daging. Oke. Bagaimana menambahkan baris yang baru? Oke, tinggal di tab. Oke. Lalu bison. Bison tempat tinggalnya di darat. Tumbuhan makanannya. Ikan hiu. Air. Daging. Oke, kita harus sabar untuk mengisinya ya. Kuda. Kuda hidupnya di darat. Makanannya tumbuhan. Oke, habis kuda singa. Singa hidupnya di darat. Makanannya daging. Habis singa paus. Hidupnya di air. Makanannya daging. Habis paus, burung hantu. Darat. Daging dan tumbuhan.
bunglon, darat, serangga, panda, darat, tumbuhan, ular, darat, daging. Oke, sampai di sini aja. Jika sudah, ya kita akan menambahkan warna. Ya, ada tanda plus. Lalu kita desain, tinggal pilih. Kita mau ambil yang mana? Misalkan kita ambil yang ini. Oke. Lalu kita ingin bagian judulnya saja. Oke, judul kita desain, lalu kita shading, misalnya kita mau warna kuning. Lalu nama-nama binatangnya kita ganti warna, misalnya ungu. Lalu tempat hidupnya, misalnya kita mau ganti warna hijau. Dan makanannya kita ganti warna coklat. Ya, ini bisa. Kemudian kita bisa membuat ini, kita buat lebih tebal, tapi ini warnanya kita misalnya ini, ketebalannya misalnya 4,5, lalu kita bolder dan all outside bolder untuk desainnya. Oke, harusnya ini semua. Oke, oke. Bagaimana kita mau menambahkan kolom? Ya, klik kanan. Kalau kita mau menambahkan ke kiri, ya, insert column to the left. Oke, kalau kita mau menambahkan ke kanan, ya, klik kanan, insert right, ya. Ini delete saja. Nah, seperti ini delete-nya. Ini delete. Ya, kembalikan semula. Oke, seperti ini. Kalian bisa mencobanya di rumah. Kalian bisa save materi ini dengan nama file. Misalnya kalian ada tugas tentang IPA.
kalian bisa masukkan. Oke, sampai di sini dulu praktek membuat diagram dan tabel. Tugas praktekkan di rumah. Gunakan komputer atau laptop jika ada. Doa penutup. Di awal pertemuan kita sudah membuka dengan doa pembukaan, maka sekarang kita juga wajib melaksanakan doa penutup. Izinkan Bapa memimpin secara agama Katolik, bagi yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Mari kita angkat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu, agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.